Lalu sejauh mana dalil pemilu curang yang disebut Timnas Amin dan TPN Ganjar Mahfud disebabkan intervensi Presiden Jokowi untuk memenangkan putranya bisa meyakinkan Hakim Mahkamah Konstitusi. Kita bahas bersama tim hukum nasional Amin Heru Widodo dan juga Wakil Komandan Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran, Fritz Edward Siregar. Selamat sore Mas Heru dan Bang Fritz, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak, selamat sore Bang Ya, Heru. Selamat sore Mas Heru, Mas Fritz, salah sebut nama sampai. Saya ke Mas Heru terlebih dahulu. Mas Heru, Yuk. ini kan gugatan Anda dinilai hanya asumsi, hipotesa curang tanpa bukti yang bisa dibuktikan. Begitu kata lawan Anda. Bagaimana Anda bisa membuktikan narasi ini? Bukan hanya sekedar narasi. Ya, kalau sekedar narasi, kenapa minta ditunda siang sidangnya? Gitu kan? Kalau narasi jawab saja dengan narasi gitu loh. Ya kan? Kita jadwalnya pagi diminta ditunda siang supaya siap gitu kan. Nah, pertama begitu yang perlu jadi catatan. Yang kedua, kalau kami sih jelas menyampaikan bahwa ada pelanggaran terukur. Pelanggaran yang terukur ya. Dalam putusan-putusan Mahkamah terdahulu itu menjadi salah satu sebab diskualifikasinya peserta pemilu kada. Begitu. Nah, kalau ada yang menanyakan, loh kenapa pakai jurisprudensi putusan pemilu kada? Sejak 2019 dan 2022, putusan Mahkamah menyatakan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara pemilu kada dan pemilu. Sekarang sudah sama, tidak ada sekatnya. Makanya kemudian perilaku-perilaku kecurangan yang ada di dalam penyelenggaraan pemilu bisa kita gunakan ukuran-ukuran penilaian pelanggaran yang terjadi dalam putusan-putusan Mahkamah di sengketa hasil pemilu kada. Itu terang benderang pelanggaran yang terukur ya mengenai persyaratan yang calon yang tidak dipenuhi itu clear. Putusan Mahkamah bisa mendiskualifikasi peserta. Ada yang diskualifikasi pasangan, satu pasang, ada yang diskualifikasi satu saja. Oke, Nah. Bang Fritz, saya ke Bang Fritz. Bang Fritz, besok kan agendanya keterangan dari KPU, Bawaslu dan juga pihak terkait. Apa yang akan pihak Anda jawab pada besok yang dimulai pukul 13.00? Ya, pertama-tama kami menghargai apa yang disampaikan oleh Paslon 1 dan Paslon 3. Usaha untuk membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Dan saya rasa kita sepakat dalam sebagai sebuah negara yang berdemokrasi, setiap persoalan tentu kita harus selesaikan melalui jalur-jalur hukum yang ada. Dan yang kedua, perlu juga kami sampaikan, Bang Heru benar di satu hal, bahwa rejim pilkada dan rejim pemilu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusinya. Tetapi kita juga harus kembali mengatakan bahwa sudah ada aturan mengenai bagaimana proses pilkada tersebut, Undang-Undang 10 tahun 2016 dan sudah ada Undang-Undang 7 tahun 2017. Memang benar apa yang disampaikan oleh Bang Heru bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi calon. Tetapi hal tersebut tidak dapat kita sampaikan atau tidak dapat kita sandingkan dengan putusan 90 tahun 2023 yang tadi sudah disampaikan oleh penasihat hukum oleh Paslon 1. Kita terkait dengan kembali kami harus mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat umur, Mbak, itu di Mahkamah Konstitusi ada 9 putusan. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana filosofis cara berpikir Mahkamah Konstitusi, kita harus mengacu kepada 9 putusan. Dan salah satunya adalah putusan 90 tahun 2023. Dan kalau kita membaca kembali putusan Mahkamah Konstitusi pasca 90, ada putusan 141, ada putusan 145, ada putusan 154 di 2023. Di dalam ketiga putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara tegas mengatakan bahwa putusan 90 2023 terkait dengan syarat umur itu memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nah, ini yang menarik Bang Fritz. Maaf saya potong. Karena ini disebutkan bahwa Bahkan Mahkamah Konstitusi mengatakan meskipun ada putusan dari Mahkamah Kehormatan tidak menjadikan putusan 90 itu tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi ini yang perlu ditegaskan. Jadi Paslon 1 mengulang terus, tapi lupa bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan hal tersebut sebelumnya. Nah, tapi yang menjadi sorotan adalah Timnas Amin juga menyebut bahwa pencalonan Gibran lah yang disimpulkan sebagai sumber terjadinya kecurangan.
Gimana Bang Frits? Ini saya rasa ini kalau yang ini kan kita harus mengacu Mbak kepada sebuah proses di Mahkamah Konstitusi. Proses hukum mengatakan siapa yang mendalilkan dia harus proses bisa membuktikan. Itu satu. Dan yang kedua, proses pemilu ini kan proses yang panjang, Mbak. Bukan hanya pada hari pemungutan suara. Dan saya yakin Bang Heru juga sepakat. Ada proses pencalonan, ada proses pemilihan penyelenggara pemilu, ada proses kampanye, ada proses masa tenang, dan ada proses pemungutan suara, dan ada proses rekapitulasi. Seluruh rangkaian itu adalah namanya proses pemilu. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa ada satu proses, dan proses tersebut sudah dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi dan sudah ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi bahwa syarat umur itu merupakan sesuatu yang sah dan konstitusional, itu kan adalah sebuah fakta hukum yang tidak dapat kita bantahkan kembali. Kenapa kita harus membantah sesuatu yang sudah jelas dan dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi? Oke, saya ke Bang Heru. Bang Heru, Anda di Timnas Amin menyebut bahwa Gibran sumbernya TSM kelanjutannya. Lalu bagaimana pihak Anda membuktikan peristiwa ini? Ya, pertama kalau 01 tidak menggunakan dalil TSM, pelanggaran yang terukur dalilnya. Jadi begini, kami nggak menyoal putusan 90. Putusan 90, putusan pengujian undang-undang pemilu, itu memang sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi kami berpijak dari putusan DKPP. 5 Februari. DKPP menyatakan apa? KPU melanggar prosedur. Ya kan? Ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU ketika menetapkan pasangan calon. Di mana ketika itu ia menerima pencalonan dengan syarat yang berlaku dalam PKPU masih 40 tahun. Ya kan? Itu tidak bisa dibantah. Kita lihat dari SK KPU mengenai penetapan pasangan calon, dasar menimbangnya apa? PMK yang lama. Loh, bagaimana bukan PMK, PKPU yang lama. PKPU 19 2023. Syaratnya apa? 40 tahun. Ya kan? Dalam keputusan itu jelas gitu. Kemudian DKPP sudah menyatakan itu melanggar hukum. Nah, itu baru kita ketahui 5 Februari. 5 Februari di dalam Undang-Undang Pemilu tidak ada sengketa tidak ada pintu untuk bisa masuk ke Bawaslu. Makanya kita tidak bisa masuk ke Bawaslu. Ya kan? Tidak bisa masuk juga ke PT UN. Gitu. Nah, kemana masuknya? Sekarang ke Mahkamah Konstitusi. Itu dasarnya. Nah, kemudian ketika pelanggaran yang secara kasat mata itu muncul, masuklah kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan pasangan calon anak presiden. Penggelontoran bansos, tadi kita buktikan bagaimana bansos digelontorkan secara tidak masuk akal. Januari, ya, digelontorkan di bulan Januari, sama dengan penggelontoran bansos setahun di tahun sebelumnya. Nah, itu dampaknya luar biasa. Kemudian pengerahan aparat desa, pengerahan kekuasaan kementerian. Wah, ini bukti-buktinya semua Anda sudah pegang dan akan dibuktikan di sidang. Tadi sudah disahkan. Tadi sudah disahkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, buktinya sampai P158. Ada semua di situ. Nah, tapi gini Mas Heru, dengan proses yang sudah berjalan, apa bisa untuk membatalkan yang sebelumnya ini? Bisa. Ya, kita ingat putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilu kada Kabupaten Sabuarai Jua. Bahkan itu sudah tinggal pelantikan. Tapi Mahkamah bisa masuk menilai karena ada pelanggaran terukur di mana syarat itu tidak terpenuhi. Tapi kan ini Pilpres. Iya, sama. Jadi di dalam putusan MK ya nomor 85 2022 sudah dinyatakan tidak ada lagi sekat antara rezim pemilu dan pemilu kada. Oke, silakan Bang Frits dijawab. Ya, karena menurut 01 bisa dibatalkan nih. Apakah saya bertanya nih, apakah putusan peradilan harus dilaksanakan? Yang kedua, apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu perlu dilaksanakan atau tidak? Nah, kalau kita sepakat bahwa putusan peradilan, putusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan, siapapun kita, lembaga manapun harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu merupakan sesuatu yang harus kita terima. Terkait dengan proses DKPP adalah proses di mana proses peradilan etika terhadap orang per orang dari anggota KPU.
sebelum kita masuk kepada putusan DKPP tersebut, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Heru, bukankah kita mau sedikit bertanya, kenapa KPU harus sampai seperti itu? Karena dalam proses, pada saat harus melakukan sesuatu, anggota KPU harus memilih antara kondisi reses dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Bukankah kita ingin ada melaksanakan sebuah putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga seperti itulah terjadi apa dugaan pelanggaran mengenai tata cara, mekanisme, dan prosedur yang kemudian terakhirnya itu menjadi dasar bagi DKPP untuk menjatuhkan etika. Meskipun harus kita tegaskan kembali bahwa DKPP tidak membatalkan ataupun tidak menyatakan bahwa proses pencalonan Mas Gibran itu memiliki cacat hukum. Tidak ada bantahan ataupun tidak ada perkataan seperti itu dalam putusan DKPP. Dan yang kedua, kalaupun misalnya, ini kan saya bertanya kepada tim Paslon 1 yang ada sama Bang Heru, pada pasca proses pencalonan Mas Gibran, seandainya saat itu paslon merasa bahwa proses pencalonan Mas Gibran itu tidak sesuai, kenapa pada saat KPU menentukan siapa paslon 1, paslon 2, dan paslon 3, kenapa itu tidak ke Bawaslu? Bukankah ada proses sengketa pencalonan ke Bawaslu? Karena tadi katanya udah ditutup di tanggal 5 itu. Tapi itu kan tidak dilakukan oleh paslon 1 ataupun Oke, paslon 3. ditahan. Kenapa Mas Heru nggak dilakukan merasa, saat itu? Itu kan bisa dibawa ke Bawaslu. Jadi ketika penetapan pasangan calon, ya 01 sudah mengajukan keberatan kepada KPU, dan di situ ada Bawaslu. Di situ ada KPU dan ada Bawaslu yang hadir langsung ketika penetapan pasangan calon. Nggak ada reaksi. Kenapa nggak ada reaksi? Ya Bawaslu sudah nggak punya kekuatan, sudah dikondisikan. Disampaikan keberatan bahwa ini tidak memenuhi syarat. Bukan kami menyoal putusan MK dilaksanakan atau tidak. Tapi ya ada cacat di dalam penetapan pasangan calon itu. Kenapa KPU tidak minta secara khusus kepada DPR? Kan bisa untuk segera mengejar perubahan PKPU. Mas Heru, tadi Anda menyebut Bawaslu saat itu sudah tidak punya kekuatan. Anda punya buktinya? Oh punya. Kami punya buktinya. Ketika kami keberatan, dokumennya ada, saksinya juga ada. Nah kalau kita mencermati keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon, jelas. Dasar memutusnya itu PKPU yang lama. PKPU yang lama itu 40 tahun. Oke, Bang Frits, ini disebut diklaim bukti-buktinya sudah lengkap, bahkan sudah disahkan tadi. Lalu bagaimana dari tim Anda untuk mematahkan adanya bukti-bukti yang akan dibawa oleh 01 khususnya 03 juga terkait pembagian bansos, bahkan disebut juga Bawaslu sudah tidak punya kekuatan saat itu? Saya melihat bahwa rezim pemilu yang ada kita miliki sekarang, Mbak, ya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu 7 tahun 2017 adalah produk politik yang telah disepakati oleh partai politik yang ada di paslon 1, paslon 2, dan di paslon 3. Kesepakatan tersebut, saya mengacu bahwa itu ada sebuah kesepakatan, kan undang-undang kan adalah sebuah kesepakatan partai politik dan pemerintah telah memberikan jalur mana, apakah jalur Bawaslu, jalur DKPP, jalur Mahkamah Konstitusi, itu merupakan kesepakatan yang telah disepakati dan sudah kita lakukan sejak tahun pemilu 2019. Oleh karena itulah tentu saja setiap apa yang disampaikan oleh paslon 1 dan paslon 3 tentu akan kami bantah di Mahkamah Konstitusi. Salah satu dasarnya adalah bahwa terkait dengan bantahan tersebut seharusnya sudah disampaikan kepada Bawaslu, sudah disampaikan pada saat diketahui, tetapi kan paslon 1 ataupun paslon 3 tidak menunggu untuk melaksanakan. Kalau memang memakai pola berpikir yang disampaikan oleh Bang Heru tadi, seandainya pada saat proses penetapan calon ditemukan ada sebuah dugaan bahwa tidak pas atau tidak cocok, kenapa tidak datang ke Bawaslu? Bukankah tugas kita sebagai penasihat hukum untuk menyampaikan dugaan tersebut kepada Bawaslu? Tapi kan tidak. Dan yang kedua, soal bansos misalnya, bukankah bansos itu adalah sebuah kebijakan yang disetujui oleh partai politik? Bukankah partai politik pendukung paslon 1, paslon 2, dan paslon 3 menyetujui bagaimana sebuah anggaran itu diberikan? Kan pemerintah tidak dapat melaksanakan bansos apabila tidak ada persetujuan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dan itu kan merupakan program pemerintah. Tentu saja paslon 1 dan paslon 3 ingin mengait-ngaitkannya itu kepada proses pemilu.
Meskipun kita harus kembali, kami harus meletakkan ke dalam fakta bahwa pada saat penetapan anggaran Ya, persetujuan kepada bansos, apakah partai pendukung 1 dan 3 protes? Oh, bansos jangan diberikan. Kalau memang protes, harusnya protes juga pada saat proses penetapan. Tapi kan kemudian pada saat itu diberikan, kemudian baru sekarang mengatakan bahwa ada hubungannya kepada proses pemilu. Meskipun oke, tentu saja kami akan bertanya, di mana hubungan, di mana di daerah mana, bagaimana proses yang oke. akan menghasilkan proses elektabilitas, itu kan sesuatu yang tentu saja itu Ya, merupakan tugas daripada paslon 1 untuk paslon 3 untuk bisa oke. membuktikan di Mahkamah Konstitusi. Oke, Mas Heru, ini Anda juga menyebut bahwa ada aparat negara termasuk menteri yang ikut dalam pergerakan penguasa untuk memenangkan paslon nomor urut 2. Tapi dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung ke Mas Heru. Mas Heru, bagaimana pihak Anda membuktikan bahwa sempat disebutkan aparat negara, menteri sampai penyelenggara pemilu ini digerakkan penguasa untuk memenangkan paslon 02. Bagaimana nanti pembuktiannya di sidang? Ya, pembuktiannya pertama mengenai pencalonan Gibran, kami juga punya bukti surat keberatannya ke KPU dan tembusan ke Bawaslu, dan itu tidak ada tanggapan sama sekali. Bahkan kami juga yang melaporkan, salah satu yang melaporkan ke MK. Ya, itu menjadi catatan sehingga akhirnya Ketua Mahkamah Konstitusi diganti. Yang kedua, mengenai keterlibatan menteri-menteri, itu sudah notoir feiten. Di media secara terang-terangan itu melanggar dan tidak malu gitu, melakukan pelanggaran, menyatakan dukungan, itu kan terekam. Di Kompas TV juga ada dokumennya. Kami sampaikan bukti-bukti dalam video-video yang diberitakan baik Kompas TV, Metro, bahkan media elektronik lainnya. Kemudian rangkaian yang dilakukan oleh penyelenggara juga kami ada dokumentasinya. Kami sudah siapkan bukti itu dan sudah kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi dan tadi sudah disahkan. Nah, nanti kami akan kuatkan dengan keterangan ahli. Bagaimana mengenai tindakan-tindakan ini, apakah sudah merupakan tindakan yang menguntungkan pasangan calon 02 atau tidak? Kemudian apakah bansos tadi kan yang dikelontorkan di Januari secara tidak wajar dan tidak melalui Kementerian Sosial, ini wajar atau tidak? Nah, itu kami buktikan. Kami siap semua dengan alat buktinya. Dan kami yakin ini akan dikabulkan. Oke, Bang Frits, sudah ada bocoran, ada beberapa bukti-bukti yang dilampirkan dan sudah disahkan di persidangan tadi siang. Bagaimana pihak Anda akan mematahkan semua bukti-bukti ini? Ya, Bang Frits. baik Mbak. Ya, baik Mbak. Pertama-tama perlu kita sampaikan bahwa undang-undang pemilu tersebut sudah mengatur dugaan pelanggaran pidana dan pelanggaran apabila ada penyelenggara negara yang melakukan kegiatan yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu paslon. Itu ketentuan yang ada dalam undang-undang pemilu. Undang-undang ASN mengenai netralitas ASN juga mengatur hal tersebut. Apabila dugaan yang disampaikan oleh paslon 1 tadi itu seperti itu, kenapa tidak dilaporkan kepada lembaga yang berwenang, yang telah diberikan kewenangan oleh itu? Kan kita bisa melihat bahwa paslon 1 dan paslon 3 memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa dugaan tadi tersebut itu terjadi misalnya. Tadi Apakah dijawab ada bahwa tembusannya tidak ada tanggapan. bahwa sebuah laporan, Mbak, sebuah laporan kan kepada sebuah lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu kan harus jelas siapa yang melakukan, di mana melakukan, kemudian apa hal yang dilakukan. Undang-undang pemilu mengatur itu. Dan kalau kita mengacu kepada pemilu tahun 2019, ada kok para pejabat ataupun penyelenggara negara yang diberikan sanksi dalam proses tersebut, tapi itu kan tidak dilakukan juga oleh paslon 1 atau paslon 3. Dan yang kedua soal bansos juga. Undang-undang pemilu juga mengatur pasal 339 apabila ada dugaan penyalahgunaan APBN misalnya. Itu kan juga tidak dilakukan oleh paslon 1 dan paslon 3. Jadi kami bisa melihat bahwa paslon 1 dan paslon 3 memang sengaja tidak mau mempergunakan kesempatan kepada Bawaslu, tetapi mengumpulkannya untuk dapat dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Sebagai sebuah dugaan pelaporan, harusnya ada mekanisme yang harus dilakukan oleh paslon 1 dan paslon 3. Tetapi itu tidak dilakukan oleh paslon 1 dan paslon 3. Oke, tidak dilakukan ke Bawaslu tapi dikumpulkan. Ya, gitu Mas Heru. Mas Heru, ada satu. Gimana? Sudah kita laporkan ke Bawaslu dan tidak ada tanggapan.
Itu kami ada rekapitulasi laporan-laporan yang dianggap yang dipandang sebelah mata oleh Bawaslu. Jadi Anda menepis ya kalau mengumpulkan semuanya supaya nanti bisa dibawa ke MK ya? Itu sudah dilaporkan ke Bawaslu dan oleh Bawaslu jangankan diregister, ditanggapi pun tidak. Oke, terakhir Mas Heru, ini kan Ari Yusuf Amir juga menyebut bahwa kalau bisa Mensos dihadirkan dalam sidang. Oh iya, Singkat saja. bagus. Jadi Mensos akan menyatakan siapa sih yang berwenang mengeluarkan bantuan sosial, kok menteri-menteri lain yang aktif gitu. Mensos tidak dilibatkan, ini lucu gitu. Negara dagelan gitu, sudah ada kewenangan yang diberikan kepada Mensos, tapi menteri lain yang aktif gitu. Dan menteri-menteri itulah yang mendukung pasangan calon berapa? 02 begitu. Jelas kasat mata. Dan hakim MK juga paham itu. Notoire feiten namanya Mbak dalam pembuktian. Baik, terima kasih dan juga besok kami ucapkan untuk Bang Frits siap tempur besok ya artinya ya. Ada dengan agenda keterangan dari pihak terkait. Terima kasih Bang Frits Edward Siregar dan juga Mas Heru Widodo sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore.